Kalau berbicara mengenai kehidupan, ada orang dunia selalu berkata bahwa kehidupan ini seperti sandiwara. Kehidupan ini sandiwara. Tapi menurut kami, apa pandangan menurut hamba firman Tuhan dan anak-anak Tuhan? Apakah kehidupan ini sandiwara? Saya pikir tidak. Kehidupan ini tidak sandiwara, saudara. Kehidupan ini serius. Karena Allah menciptakan saudara dan kita punya perencanaan. Amin. Dia bukan mimpi sesaat lalu tiba-tiba, cipta Ibu Yati dulu. Tidak, saudara. Kita semua berada dalam rancangannya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya bukan sandiwara, itu kata dunia. Tapi kata Tuhan, kehidupan ini adalah penuh rancangan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Tuhan juga tidak ingin kita berada di dunia ini dengan asal-asal kami hidup. Tetapi Tuhan memberikan kita hukum-hukum agar kita teratur di dalam hidup ini dengan baik. Dan hari ini kita akan belajar tentang kehidupan yang bagaimana harus kita jalani agar kita menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang akan menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 2 sidangnya, Mat. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam akan sampai di depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat 4. Ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saya baca, tekankan, ini menjadi kata kunci bagi kita. Sebab Tuhan Allahmu, dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, di awal tadi Tuhan memberikan kepada kita hukum perang. Di situ dia katakan bahwa jangan engkau getar. Jangan engkau gemetar melihat kereta-kereta itu. Tetapi percayalah, Tuhan Allah ini akan menolong dan menyertai kita. Ada amin? Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap orang percaya, kita akan masuk dalam medan pertempuran. Medan pertempuran yang saya maksudkan hari ini, minggu ini, bukan maksud pertempuran kita angkat senjata, kita bertempur ke sana. Tetapi medan pertempuran bukan secara fisik, tetapi medan pertempuran yang saya maksudkan dalam kebenaran firman adalah pertempuran mengenai kehidupan ini. Pertempuran mengenai apa? Kehidupan apa? Kehidupan iman kita. Sadar atau tidak, setiap hari kita lagi bertempur. Saya ambil contoh. Bangun pagi, kita lagi bertempur dengan pikiran kita. Dengan kemalasan kita. Mau melangkah ke gereja atau tidak ke gereja. Itu satu keputusan. Satu pilihan. Pertempuran juga, benar? Pertempuran iman terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Pertempuran kehidupan apa? Pertempuran kehidupan kita. Kita mau tinggalkan masa lalu kita, atau kita mau tinggal terus di dalam dosa itu, atau kita mau berperang melangkah lebih maju, atau kita mau tetap ambil kebiasaan lama 2025 itu terus kita bawa masuk ke 2025, atau kita lepaskan itu dan ambil itu. Itu ada pertempuran, benar? Saudara dikasih Tuhan, firman Allah berkata di dalam Ulangan, berkata begini, tadi bilang begini, jangan engkau takut kepada kereta-kereta itu, takut kepada musuh. Tuhan Allah menopangmu, menyertaimu. Saudara, kereta-kereta ini adalah tantangan dan masalah hari-hari ini. Musuh datang dari luar. Tetapi firman Allah bilang, waktu engkau hadapi kehidupan, jangan engkau takut, karena Tuhan akan menyertaimu, menolongmu. Dia menyertai. Kalau mungkin kita bisa buka lagi, tambah, saya gandeng dengan Yosua 1, nanti baru saya jelaskan terus. Yosua 1 ayat 7 dan 8, coba. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hatilah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dengar baik. Ketika kebenaran firman ini saya ganti, artinya begini. Kalau di dalam Ulangan, Allah menyatakan diri bahwa dia beserta kita, dia ada di dalam pertempuran. Kalau di dalam Yosua, itu menyatakan bahwa Allah menyatakan kehadiran lewat firman-Nya. Ketika engkau masuk ke dalam firman Tuhan, maka engkau akan melawan, engkau akan menang. Jadi perhatikan perintah itu dengan baik, perintah hukum-hukum itu dengan baik. Dia tekankan, perhatikanlah hukum Musa itu, maka engkau akan beruntung menang. Artinya begini, kita harus perhatikan hukum perang itu dengan baik agar kita mengalami kemenangan. Hukum perang itu dengan baik, yang poin yang saya angkat ambil adalah bahwa kita jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Kita harus taruh Tuhan, maka kita akan menang. Baik, ini masih pendahuluan saudara-saudara, jangan saya cukup lama nanti hari ini. Saudara dikasih Tuhan. Nah, di sini saya katakan bahwa sekali lagi saya tekankan bahwa sekalipun kita menghadapi tantangan dan masalah, kita akan jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita, menolong kita. Asalkan kita ikut aturan mainnya Tuhan. Benar? Nah, pertanyaannya sekarang saudara, kalau kita tahu Tuhan itu menolong kita, kalau kita tahu Tuhan itu bersama kita, tapi kenapa kenapa kita gagal di dalam kehidupan ini? Izinkan saya memberikan tema khotbah saya hari ini adalah gagal meraih kemenangan. Gagal meraih kemenangan. Saya tahu tema ini gak asik saudara. Kok gagal meraih kemenangan? Gak asik. Bayangkan saja saudara, ketika engkau pergi toko buku, gak ada saudara giat-giat sukses enak. Bagaimana dapat uang banyak, bagaimana naik saham, naik asik. Tapi engkau cari buku, Pak, ada kosong di jalan media, saya tidak temukan. Cari buku tips-tips engkau gagal, gak ada saudara. Tapi dengar baik, mungkin engkau lihat di sosmed itu orang ini berhasil. Tapi sadar atau tidak, waktu engkau lihat dagangnya hasil itu sudah berapa banyak kali dia gagal baru dia naik. Orang cuma lihat di atas saja saudara, di permukaan saja, muncul. Tetapi mereka tidak bahas kegagalan. Benar? Tetapi kita bersyukur kita punya Alkitab yang tidak pernah sembunyi semuanya itu saudara. Dia bahas kegagalan juga saudara. Dia bahas pemimpin besar Musa punya kelemahan. Musa yang sebegitu gagah besarnya punya kelemahan apa? Tidak percaya diri saudara. Allah bahas, Allah tidak sembunyi. Kita bersyukur kita punya kebenaran firman yang tidak pernah sembunyi semuanya itu. Ada amin? Dan hari ini kita belajar, kenapa kita bilang kita punya Tuhan, bilang Tuhan menyertai kita. Kalau di perjanjian lama, dia menyertai lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau di perjanjian baru, dia nyatakan diri sebagai Immanuel. Allah menyertai saudara dan saya. Tapi kenapa kita menjadi manusia yang gagal? Halo, apakah hidup ini sandiwara? Nabi. Hidup ini berada di dalam rencana Tuhan. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa Allah tidak pernah merencanakan saudara dan saya untuk jatuh. Allah tidak pernah merencanakan saudara saya untuk gagal. Tidak. Dia merencanakan saudara menjadi orang yang menang, berhasil dan hebat. Amin. Perlu ditekankan itu secara baik. Dan perlu kita ingat bahwa Allah menciptakan saudara dan saya, memberikan kehendak bebas. Tetapi biarlah kita minta kehendak bebas itu berada dalam tuntunan Allah. Itu disebut dengan imannya orang percaya. Amin. Kehendak bebas, minta dia tunduk di bawah kepemimpinan Tuhan. Itu salah satu bentuk iman. Amin. Ketika bangsa Israel, Allah bilang keluar dari perbudakan. Allah pergi, Allah suruh mereka keluar. Tetapi Allah memberikan mereka kehendak bebas untuk pergi. Benar? Tetapi Allah minta kehendak bebas itu tunduk di bawah kawalan dia. Itu ada amin. Ketika kita memberontak ke sana, maka kita tidak bisa mengalami apa yang disebut kemenangan. Baik, saya akan masuk poin berikutnya. Kenapa kita menjadi orang percaya? Saya ulang ini.
penekanan jelas. Kenapa kita bilang Allah menyertai kita, tiang awan, tiang api, Immanuel, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Bahkan tadi pujian itu sudah sungguh luar biasa. Orang percaya besar, hebat. Kita mengalami kemenangan, keberkatan, lepas keberkatan. Tapi kita gagal. Yang pertama saya mencatat di sini yaitu karena apa, saudara? Karena kita lebih suka mendengar nasihat yang salah. Kita lebih suka mendengar nasihat yang salah. Saya bagi dua. Yang pertama adalah berasal dari luar. Itu kita lebih suka mendengar nasihat orang fasik. Benar apa betul, saudara? Mazmur 1 ayat 1 bila apa? Berbahagialah orang yang nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kita balik, saudara. Kita lebih senang mendengar nasihat orang fasik. Ambil contoh sederhana saja, saudara. Kalau mau masuk tahun baru itu biasa banyak prediksi. Halo, lebih banyak kita buka tuntunan Tuhan atau kita cari paranormal dengar, atau mulai kita dengar, wah, orang ini ramal akan terjadi begini-begini. Orang pintar apa? Gak ada orang pintar, saudara. Pintar bodohin kita, iya. Tapi orang pintar sesungguhnya adalah cuma dalam firman. Amin. Amin. Kita terjebak di dalam paranormal. Prediksi sana sih. Boleh prediksi segala sesuatu, tapi dengan baik. Sebagai anak Tuhan, ketika engkau ada masalah, jangan cari jawaban di Google, tapi cari dalam firman Tuhan. Ada amin. 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 Solusinya firman Tuhan, saudara. Google pengetahuan, tetapi bukan Google penentu hidup kita. Amin. Perlu kita ingat itu. Nah, kenapa kita gagal? Kenapa? Kita lebih suka mendengar nasihat yang salah. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Benar? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang ngaku aja, saudara. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Makanya saya kasih tahu kepada kita bahwa ketika kita mendengar nasihat yang salah, maka kita tidak akan menjadi pemenang. Sekalipun Tuhan bersama kita. Sekalipun kita anak Tuhan. Jemaat GSCA Siloam yang begini dahsyat, luar biasa dan sebagainya, tetapi kenapa kita gagal? Kenapa dia gagal? Ya, karena begitu keluar gereja, orang bilang, kakak mari ketemu ada orang situ dia jago, dia ada kakak saya tembus tembok, wih, mas ketemu coba, ketemu dia ketemu masa depan dia coba ngomong apa? Ada banyak kita lebih terjebak dengan ramalan-ramalan semu seperti itu. Saudara, yakinlah kau anak Tuhan, engkau punya ramalan daripada Tuhan, engkau punya Tuhan, bahwa engkau hidup berhasil di dalam pekerjaanmu ketika engkau mengandalkan Dia. Ada amin, berikan kemuliaan buat Dia. Gak usah cari-cari yang lala. Kalau engkau malas ya engkau tidak dapat gaji, tidak dapat apa-apa. Kalau engkau rajin, engkau diberkati. Tetapi dengar baik, segala sesuatu minta tuntunan Tuhan. Kalau tidur-tidur sepanjang hari, baru tiba-tiba mau nilai 100. Ya enggak bisa. Tuhan bilang hukum perang harus berjalan. Amin. Kita harus mengerti aturan main itu. Marilah kita belajar dengan nasihat. Orang bilang, gampang cepat kaya. Soalnya ada cepat kaya, saudara usaha. Terakhir ujung-ujung pinjol, saudara. Ya ini akhirnya kita gagal. Terjebak di dalam berbagai masalah. Sekali lagi, ketika engkau mendengar nasihat yang keliru, saudara, engkau gagal meraih kemenangan di dalam hidupmu. Benar? Kita tinggalkan. Kalau 2025 kemarin kita gampang mendengar nasihat yang begini-begini. Mari kita kembali nasihat yang Tuhan mau bagi kita, yang Tuhan ingin bagi kita. Ada amin. Nah, nasihat dari dalam apa lagi, saudara? Yang buat kita gagal. Saya masih ini poin 1. Yang dari dalam itu apa? Diri kita itu apa? Keras kepala. Maunya mau kita saja. Maunya kita saja. Saudara dikasih Tuhan. Yang menghambat bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan itu diperhambat waktunya sampai 40 tahun. Mutar. Tuhan bilang apa? Karena mereka apa, saudara? Atau karena Tuhan tidur sejenak, soalnya tuntun 1 hari tidak. Tuhan bilang Tuhan jaga tiang awan, tiang api. Karena apa? Tenggak-tengguk mereka, keras kepala mereka lah yang menghambat mereka masuk tanah perjanjian itu. Benar? Akhirnya mutar. Nah begitu juga terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita berjalan sebagai anak Tuhan, kita lebih percaya dengan
pikiran kita mutar. Firman Allah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Terkutuk, bahkan Tuhan bilang, ketika engkau sombong dengan hidup, terkutuk. Tuhan paling marah itu. Artinya apa? Sama dengan kita menduakan Tuhan kita. Dan Tuhan marah. Dan bukannya Tuhan asal-asalan bermain gila dengan kehidupan Israel, kasih putar. Akhirnya Tuhan mau didik. Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita ada tantangan, masalah, bukannya Tuhan taruh di situ biar kamu kapok, tidak. Tetapi Dia mendidik kita untuk menjadi umat yang lebih dewasa. Ada amin. Perjalanan kita menjadi dewasa. Di proses iman kita, bukan Dia marah, tapi di proses untuk kita menjadi umat yang bukan lepe-lepe, tapi menjadi umat yang luar biasa dan tangguh, yang dahsyat. Ada amin. Amin. Jangan pernah merasa ketika engkau berada dalam tantangan dan masalah, engkau bilang ini dari Tuhan. Please, tinggalkan itu. Jangankan bilang dari Tuhan. Saya kalau ada masalah, saya susah kasih salah setan, saudara. Ketika kalau orang benar, kita anak Tuhan paling gampang, ini setan. Saudara, gak usah kasih salah setan. Memang tugas setan memang begitu. Tugas setan memang begitu. Merusak, menghancurkan tugas setan. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita buka celah bagi dia atau tidak. Itu penting. Jangan pernah kita, setan gampang. Kita kasih salah orang, si itu yang salah, si B yang salah. Senang, kita senang. Kasih salah ini, kasih salah itu. Tetapi mari kita lihat, apakah kita punya hati yang lembut dengan Tuhan atau tidak. Apakah kita, pikiran kita maunya kita atau maunya Tuhan, saudara. Atau mau tetangga, atau maunya sahabat, enggak. Saudara kita kembali belajar. Firman Allah bilang, kalau Yosua bilang, ketika engkau mau masuk tanah Kanaan, masuk tanah Kanaan, ingat, perhatikan baik-baik, benar, agar engkau beruntung. Perhatikan baik-baik, firman itu harus diperkatakan lewat mulutmu terus dan terus, agar apa? Engkau akan apa? Buntung, oh tidak. Kalau engkau dengar firman baik-baik, engkau akan beruntung, saudara. Tapi waktu kita dengar, kita harus perlu apa? Patahkan pikiran egois kita dulu, baru kita bisa masuk ke dalam firman itu. Agar apa? Engkau mengalami kemenangan itu. Saya balik lagi. Kenapa kita gagal di dalam sekalipun Tuhan menolong kita? Yang pertama, kenapa? Suka apa? Mendengar nasihat yang salah, itu dari dalam dan dari luar sudah. Dan yang kedua, kenapa kita gagal sebagai orang percaya, saudara? Karena apa? Kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Wah, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ini anak-anak Tuhan, semua kita, tua muda, kita terjebak dengan menunggu waktu Tuhan ini, saudara. Saudara, Saul waktu jatuh, dia waktu menghadapi bangsa Filistin, dia gemetar, dia ketakutan. Aduh, gimana? Memang waktu kita menunggu waktu Tuhan dalam masalah ini gak enak, saudara. Gak asik, gak enak. Musuh sudah datang. Nah, ini seperti Saul juga. Tuhan, ini musuh sudah datang, ini Filistin semua bunuh mati, ketemu Tuhan. Dia tunggu Nabi Samuel juta di mana, pokoknya tidak ada. Belum datang, terlambat. Tetapi akhirnya dia ambil mesbah asing bagi Tuhan. Dia naikkan. Dan waktu dia naikkan itu, Samuel datang, itu awallah kehancuran daripada Saul. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun Saul mencoba membela diri, kau memang kau ini musuh semua datang, kau minta berdoa, kelihatan baik, kelihatan benar. Tapi waktu kita ambil bulu waktunya Tuhan, engkau akan mengalami fatal yang luar biasa. Ada amin. Sarah dan Abraham tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Akhirnya celakalah kita sampai hari ini. Ada saudara tiri ya, akhirnya celakalah kita sampai hari ini. Saudara, ketika kita sabar menunggu waktu Tuhan sebagai anak Tuhan, akhirnya kita mencoba taruh dan kita pembagian, lebih banyak salahnya ketimbang benar. Karena apa? Kita tidak berada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Benar apa betul, saudara? Saudara dikasih Tuhan, saya ambil contoh ketika engkau berada dalam pergumulan, saudara. Kadang-kadang sepertinya kita berada di dalam Google Map yang salah, saudara. Maksudnya saya begini, kok kita doa-doa kok belum ada hasil, kok ini doa-doa sampai di mana? Dia tembus sampai di plafon rumah saja atau sampai di mana? Tuhan sudah ingat, kita doa-doa kok
sampai di Laut Merah. Kok tidak ada jalan? Ya gimana, gak marah. Doa-doa kok kayak gini Laut Merah. Tapi dengar baik, selagi engkau tidak putus koneksi dengan Tuhan, jangan pernah takut. Google Map-nya Tuhan gak akan pernah salah. Ada amin? Dia tidak suruh, engkau baca Alkitab baik-baik, tidak, dia tidak suruh bangsa Israel timba itu air, tidak. Tetapi karena tetap, kalau tuntunan Tuhan, Allah sendiri yang membelah Laut Merah itu. Ada amin? Mungkin hari ini engkau doa-doa, engkau ketemu Laut Merah, kok nggak ada jalan keluar. Saya mau bilang, Allah yang sama yang membelah laut itu, Allah yang sama juga membelah kasusmu. Ada amin? Tantanganmu. Mungkin waktu engkau berdoa, kok jalan-jalan, ketemu dari tembok kiriku. Itu engkau bilang susah sampai tanah Kanaan, semua masuk. Hei, tembok kiriku ada di hadapan. Saudara, Tuhan bilang apa itu? Google Map bilang apa? Putar keliling, memuji. Saudara, kalau kita memuji Tuhan tadi enak, tidak ada tekanan. Wah, menyembah enak. Tapi gimana kalau saudara memuji Tuhan baru orang mau tembak, ada musuh di depan atau ada kerusuhan, ada siap. Lu keluar dari gereja ini ada tembakan. Puji Tuhan dalam tekanan itu nggak enak. Puji Tuhan dalam masalah itu nggak enak. Tapi perintah Google Map itu bilang apa? Tetap memuji Tuhan. Putar terus. Pasti itu bangsa Israel putar tembok ini. Aduh Tuhan, itu anak panah. Dia menghadap peta, kena beta posisi. Aduh Tuhan, gak enak saudara. Tapi Tuhan bilang putar terus. 1 kali, 2 kali, dalam tekanan. Gak asik saudara. Mungkin kita berada dalam pergumulan. Gak asik waktu kita berada dalam pergumulan. Kita berdoa. Tapi kita ada di dalam rumah sakit, teriak sakit. Tuhan bilang Tuhan penyembuh. Tapi masih dalam keadaan gemetaran, masih sakit. 2 minggu lalu saya terserang penyakit itu. Sebenarnya saya khotbah minggu terakhir kemarin Januari. Tapi pas hamba Allah telepon, saya bilang, Bapak saya lagi demam tinggi, lagi flu tulang, plus dengan tidak bisa makan apa-apa, lagi minggu 3 hari tidak turun tanpa tidur, rasa-rasanya badan satu. Dan kalau dalam keadaan begitu baru kita bilang gini, Tuhan kita adalah penyembuh. Dengarnya seperti bagaimana saudara? Benar? Gak gimana? Tuhan penyembuh. Sedangkan kita ada di tempat tidur. Karena gak asik saudara. Kita berada di putaran Google Map yang kok salah tuh. Mau mikir apa tuh? Tapi dengar baik. Kalau memang dia yang tuntunmu, jangan pernah takut. Amin. Yang penting engkau jangan pernah putus koneksi dengan dia. Terus saja putar. Kalau memang dia suruh putar, terus putar terus. Mungkin engkau keliling terus deh, itu masalah. Ini tembok belum rubuh. Tapi saya percaya, tiba saat dan waktumu, pergumulanmu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan lagi sampai ini. Dia Allah yang tetap memberikan kabar keluar. Ada amin. Segala sesuatu ada ujungnya. Kan kita tahu persis bahwa akhirnya bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Begitu juga masalah kita, tantangan. Semuanya ada ujungnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mungkin sekali lagi, jangan pernah buru-buru di hadapan Tuhan. Ketetapan Tuhan yang terbaik. Ada amin. Bagi manusia terlambat. Bagi manusia terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak terlambat. Abraham dengan Sarah berkata sudah terlambat mereka tidak dapat mujizat. Tapi bagi Tuhan tidak terlambat. Ada turunan. Kalau dia yang berjanji, dia yang jaminmu, siapa sih yang perlu kita takut? Asalkan jangan pernah kita terburu-buru dengan waktunya dia. Ada amin. Ada amin. Kenapa kita gagal? Karena apa? Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, baik, yang berikutnya, yang ketiga. Apa yang membuat kita gagal sekalipun Allah menyertai kita? Karena apa? Karena tidak berani membayar harga serta berpegang teguh atas firman Tuhan. Tidak berani membayar harga dan berpegang teguh atas kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, banyak kita mau hidup diberkati, mau hidup diberkati, mau hidup jalan yang baik, Tuhan baik, tapi mau tidak mau hidup di dalam kekudusan. Banyak kita berkata bahwa kita mau diberkati, tetapi kalau kakak mau jalan lurus baik pelepasan supaya tunggu dulu mah, kalau yang begini kita belum butuh waktu, tapi mau doa berkat. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana saudara mau diberkati, tetapi saudara masih mau menyimpan segala sesuatu? Bagaimana saudara mau hidup lepas,
Tapi Tuhan bilang, kastinggal sudah lupa amarah, kastinggal lupa akar pahit sudah. Jangan kata masih mau pegang, saudara. Saudara, ada banyak kita mau hidup yang luar biasa, tapi kita juga masih mau pegang bagian kita. Kita tidak akan pernah bisa menang. Firman Allah bicara jelas. Bahkan Yosua waktu sudah mau masuk tanah Kanaan, dia bilang apa? Dia bilang harus perhatikan baik-baik firman ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Perkatakan firman itu siang dan malam dalam mulutmu. Taruh dalam mulut. Artinya apa? Perhatikan jalan-jalan Tuhan agar apa? Engkau diberkati dan jalan-jalan lurus. Amin. Berita tentang kemenangan kalau kita lihat, dia tidak fokus bahwa, wah, perhatikan dulu tentara-tentara kita sudah kuat atau tidak. Selalu mereka bilang, baik di dalam hukum Musa dan Yosua, masuk ke Yosua, tetap mereka selalu tekan, ingat, perhatikan apa mau Tuhan, apa mau Tuhan. Bukan perhatikan tentara, perhatikan kehebatan manusia, tidak. Tapi apa yang Tuhan mau. Artinya apa? Saudara dan saya tidak bisa menang kalau Tuhan yang bukan pemimpin kita. Itu yang menjadi tandasan. Oleh sebab itu, kenapa kita gagal? Karena apa? Kita tidak mau berpegang pada kebenaran firman itu dengan baik. Kita mau, tidak mau. Tuhan firman bilang begini, oh tidak. Kita punya jalan sendiri, saudara. Iman, saya tulis sini, iman tanpa ketaatan tidak mungkin kita menerima berkat. Iman tanpa ketaatan kita tidak akan pernah mungkin terima berkat. Itu kan gimana? Kalau Abraham seumpama dia tidak taat untuk menyerahkan Ishak, saudara, hari ini berkat gak akan turun, saudara. Kalau Abraham ikut Tuhan, dia pakai dia kekuatan, kok bisa ambil lain, kok bisa lain, kok ini. Ada kala saudara kita suka tawar menawar dengan Tuhan, saudara. Seringkali kita tawar menawar kebenaran itu dengan Tuhan. Oh, Tuhan firman begini, gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Oh, sonde, ini cinta Tuhan. Saya bisa. Firman Allah bilang, jangan ambil, nanti engkau celaka. Tetap, sonde bisa Tuhan, sonde bisa. Saudara, sekali lagi, iman tanpa ketaatan, engkau tidak akan diberkati. Itu jelas. Saudara, sering saya katakan ini, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu tidak bisa kita beli dengan apapun. Tapi berkat orang benar selalu ada syaratnya. Syaratnya apa? Tidak lain, tidak bukan perintah Tuhan ini. Ada amin. Firman Allah bilang, engkau tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Agar apa? Agar engkau tidak binasa. Agar apa? Jalanmu lurus. Siang hari ini, saudara, waktu engkau masuk 2026 ini, engkau takut. Engkau bilang, aduh masih ada tahun-tahun sebelumnya. Masih ada waktu-waktu sebelumnya. Bagaimana? Sekalipun prediksi dunia mengatakan ini dan itu, keadaan ekonomi ini dan itu, kereta perang begini-begini. Tapi dengar baik. Tuhan Allah yang saudara dan saya sembah ini apa? Dia turut berserta dan menyertai kita. Ada amin. Jangan pernah takut. Taruh hidupmu, landasanmu di firman. Bilang firman Tuhan Allah, kalau yang pegang tangan kita, Allah yang Immanuel itu memegang kita. Terus takut, saudara. Asal apa? Kita berketetapan firman itu. Jangan kita lalaikan firman ini. Kita lalaikan akhirnya aturan itu hukum. Kata hukum perang itu tetap ya, hukum. Ada aturan di sana. Itu jelas. Mau kita akan masuk dalam perang. Kalau begitu, kita perhatikan perintahnya. Lihat apa? Nah, Allah beserta kita di perjanjian baru, dia apa? Allah beserta kita di perjanjian baru, dia tidak tiang api, dia tiang awal lagi. Allah beserta kita di saat sekarang ini adalah lewat apa? Lewat firman-Nya. Amin. Hukum-hukumnya tertulis di sini. Kalau di perjanjian lama, dia berupa beserta kita lewat apa? Tiang awan, tiang api. Kalau di perjanjian kita zaman anugerah, dia menyertai kita lewat apa? Hukumnya firman Tuhan. Makanya Yosua bilang, perhatikan baik-baik firman ini agar jalanmu lurus. Bahkan dibilang, diperkatakan, demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Tapi perlu dilihat, jangan engkau lupa perkataan Taurat itu. Jadi untuk kita, kenapa kita kalah? Tadi saya bilang karena kita tidak mau membayar harga taat firman. Kembali deh, kalau kita taat firman, pastinya hidup kita beruntung. Amin.
Sampai saudara mengerti maksud saya? Oke, saya lanjut keempat. Hal yang keempat yang membuat kenapa kita gagal sebagai orang percaya sekalipun kita dituntun Tuhan. Karena apa? Kita tidak hidup dalam pengendalian diri. Tidak hidup dalam pengendalian diri. Kita hidup dalam pengendalian diri apa? Kita gampang sekali emosian. Kita gampang sekali keinginan daging kita bergerak. Saya ambil contoh simpel. Siapa? Simpson, saudara. Orang kuat di dunia ini siapa selain Simpson, saudara? Sekuat-kuatnya dia, saudara. Tapi ketika dia hidup tidak dalam pengendalian diri, firman Allah bilang apa? Sekalipun dia diutus sebagai nasir Allah, orang kuat, orang hebat, tapi ketika dia tidak hidup dalam pengendalian diri, dia roboh, dia jatuh, dia binasa. Begitu kita sebagai orang percaya, ketika kita jangan pernah merasa diri kita kuat, saudara, merasa diri kita gimana-gimana, ketika kita emosian, kita hidup tidak dalam pengendalian diri, maka kita gampang jatuh di dalam hidup ini. Kita gampang, bukan gampang, kita gagal. Fatal, bisa fatal dalam hidup ini, saudara. Saudara dikasih Tuhan, lihat hal ini saya mau katakan sekali lagi, bahwa ketika kita coba buka di dalam Amsal 16 ayat 32, itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Saudara dikasih Tuhan, di sini saya mau katakan bahwa pengendalian diri itu penting di dalam segi hidup kita. Di dalam rumah tangga, kalau suami nggak sabar sama istri, apa jadi rumah tangga ini? Benar? Istri juga mulai melawan dengan suami, tidak sabar dengan segala tingkah anak-anaknya, bisa hancur, bisa jadi pembunuhan hari-hari ini, berdarah dalam rumah. Satu piring terbang, satu gelas terbang, jadilah semua hal yang tidak enak. Sebagai orang muda, ketika engkau tidak sabar mengendalikan dirimu, engkau bisa jatuh di dalam berbagai-bagai hal. Benar? Masa mudamu hancur karena sesaat. Engkau jatuh di dalam apa? Pergaulan bebas, jatuh di dalam narkoba, obat-obat terlarang, jatuh di dalam segala sesuatu. Karena apa? Bermula karena apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting. Kita minta sebagai anak tua muda, kecil besar, kita minta penguasaan diri dalam Tuhan. Semuanya hamba Tuhan, kita minta penguasaan diri. Karena apa? Kita akan bisa jatuh juga, bisa meninggalkan apa menjadi keimanan kita di dalam hal penguasaan diri penting. Kekacauan terjadi, rumah tangga berantem terjadi. Kalau kita pergi konseling cuma satu saja, mulanya naik bicara pelan-pelan, naik darah, tiba-tiba suami tempeleng istri itu tidak mau kalah. Ujung-ujung kembali lagi, tidak ada lain, tidak ada bukan. Selain iblis pekerjaannya, penguasaan diri. Itu di situ, saudara. Amin, saudara. Saya paling malas kalau datang-datang, ini pekerjaan iblis. Saya tahu pekerjaan iblis. Siapa yang bilang pekerjaan iblis ada baik waktunya? Tidak ada, saudara. Tapi yang menjadi masalah, kita buka celah atau tidak. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu, penguasaan diri penting. Kenapa kita gagal sebagai orang benar? Kenapa kita gagal sebagai anak Tuhan? Sekalipun Tuhan menuntut. Karena apa? Karena tidak menguasai diri. Sekalipun seorang nasir Allah seperti Simpson, saudara. Nasir Allah dibilangnya, namanya itu nasir Allah. Tapi dia bisa gagal. Karena apa? Kurang penguasaan diri. Oleh sebab itu, keempat hal ini yang membuat kita gagal. Sekalipun kita tahu Allah menyertai kita dengan hebat. Yang pertama, yaitu apa, saudara? Yang pertama, karena kita suka mendengar nasihat yang salah. Yang kedua, karena kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, karena kita tidak mau membayar harga, berpegang teguh atas firman ini. Dan yang keempat, karena kita tidak mau hidup dalam pengendalian diri. Kalau empat hal ini terjadi, saudara, kita tidak akan pernah, kita gagal menjadi pemenang. Tapi dengar baik, setelah kita dengar firman ini, kita mau ambil satu kesepakatan hari ini, yaitu kita mau kembali, itu apa? Kita hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita. Amin. Waktu Yosua mau masuk tanah Kanaan, dia tidak bilang, mari bangsa Israel, kumpul sudah lu pun senjata. Bagaimana kekuatan kita? Dia tidak kumpul duluan. Mana orang-orang muda mana yang kuat, ini yang kuat pasukan. Dia tidak bicara strategi yang ada.
Tapi dengar baik, dia bicara pertama adalah, hai orang Israel, dengar baik-baik hukum Musa itu. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan di dalam setiap medan pertempuran kita. Ada amin? Ada amin. Dan yang berikutnya adalah memiliki iman yang kokoh. Sekalipun tantangannya kok kayak gini-gini, tetap stop di situ aja. Kok ini ada masalah lagi, kok berputar-putar saja di timur kiri. Ingat, kita butuh iman yang kokoh. Agar apa? Agar kita tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang menyimpang. Amin. Ketika kita menyimpang, maka firman Allah bilang kita tidak akan diluruskan jalan kita. Amin. Dan yang berikutnya lagi, untuk kita menang, kita harus apa? Apapun bentuk kita, dasarnya adalah firman Tuhan, standar firman Tuhan. Semua orang mau bilang ngomong apa? Standarnya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Amin. Sehari-hari ini gampang sekali dunia membawa arahkan balik kebenaran itu dipelintir sana sini untuk menjadi bingung, saudara. Tapi sekali lagi, engkau tidak butuh pintar untuk harus tahu segalanya. Yang Tuhan butuh, engkau taat dan lihat firman aja. Ada amin. Engkau tidak perlu sekolah teologi untuk mengerti firman, saudara. Engkau buka hati, Roh Kudus datang membukamu. Asal engkau mau, maka Tuhan akan memberikan perintah-perintahnya, jalan-jalannya. Ada amin. Dan saya percaya, tidak jemaat yang berbahagia hari ini, umat Tuhan hari ini, kita tidak lagi keluar menghadapi hidup ini menjadi orang yang gagal. Karena kita sudah tahu tips-tips kegagalan itu apa. Kita sudah pasti kemenangan ada dalam kita. Amin. Sudah terlalu banyak kita tahu tips mengenai kemenangan itu. Saya tidak terlalu bahas lebih lebar, tapi saya bahas kegagalan saja. Apa yang membuat engkau gagal, saya taruh itu agar engkau menjadi garismu. Oh ini. Karena apa? Kalau kita omong bisnis, saudara, jangan kita hitung bagaimana untung dulu. Kita hitung harus risiko-risiko apa yang kita ambil. Baru kita lihat keuntungan benar, karena keuntungan sudah pasti bahagia. Tapi kita harus berani siap itu kerugian-kerugian. Jadi kalau mau masuk medan pertempuran, saudara, jangan hitung dulu pasukan-pasukanmu, kehebatanmu, hitung kelemahanmu lagi. Supaya apa? Engkau tahu mengandalkan Dia yang besar itu. Ada amin. Baik, kita tunduk kepala. Dan hari ini kita mau taruh hidup kita penuh. Jangan pernah engkau ragu kepada Dia, kepala perang itu. Jangan engkau ragu kepada panglima perang itu. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam hidupmu. Dengar baik sekali lagi. Jangan pernah engkau berusaha untuk memutuskan koneksimu kepada Tuhan, saudara. Kalau engkau berusaha memutuskan koneksimu kepada Tuhan, kalau HP saja koneksi tidak ada, saudara, error, saudara, nggak ada apa-apa, mati. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita putus koneksi dengan Dia, maka hidup kita tidak ada apa-apanya, nggak berguna. Baik, kita tunduk kepala. Lewat hal ini saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Gembala, kuatkan kita, teguhkan kita lagi lewat doa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Telah datang bagi kami Tuhan, menyatakan bagi kami, mengajar, mendidik kami hukum berperang Tuhan. Kami ada di dalam peperangan rohani di akhir zaman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, Engkau sendiri berkata kepada kami untuk jangan takut, jangan gentar untuk menghadapi seteru musuh kami setan iblis dengan segala tipu dayanya. Dan Engkau memberikan kepada kami tuntunan, yaitu firman-Mu sebagaimana dalam Yosua 1 ayat 8. Sebelum bangsa Israel mereka dituntun, dipimpin oleh Yosua untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Engkau menyatakan lewat Yosua ya Tuhan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau, bangsa Israel, bahkan kami Israel rohani hari ini, kalau kami memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan,
baik siang dan malam, perjalanan kami akan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Namun Tuhan, kami belajar hari ini kegagalan kami Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami sering, ya Tuhan, mendengarkan nasihat orang fasik dunia, ku duduk dengan orang-orang berdosa dalam kumpulan pencemooh. Tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau mendengarkan nasihat firman-Mu, nasihat-Mu, tuntunan-Mu Roh Kudus, bahkan hamba-hamba-Mu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Tuhan Yesus, tuntun pimpin kami untuk belajar sabar menanti waktu-Mu Tuhan, karena Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh Tuhan, oh Tuhan, membayar harga untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, menghidupi firman-Mu. Karena kami sebagai orang tua atau pemimpin-pemimpin, ya Tuhan, kami menjadi alat jembatan pewaris iman kepada generasi berikutnya. Yang berikut Tuhan, sering kami gagal karena tidak ada penguasaan diri. Salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Kami harus terus terkoneksi dengan Engkau, ada hubungan yang intim dengan Engkau, dengan Roh dan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau pagi ini, siang ini kami diterangi setiap apapun Tuhan Yesus yang kami sedang buat, dan itu mungkin sedang menyimpang ke kiri atau ke kanan, hari ini dalam tuntunan Roh dan firman-Mu, kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami ini mau bergantung penuh, bersandar penuh hanya kepada-Mu. Janji firman-Mu adalah kemenangan, keberhasilan, keberuntungan. Tapi kami harus memperhatikan sungguh-sungguh ketetapan-Mu. Bukan hanya perhatikan, tapi melakukan dengan sungguh-sungguh setiap ketetapan-Mu Tuhan. Kami memang mau berkat itu Tuhan, tapi juga kami mau Tuhan, mau melakukan iman tanpa ketaatan Tuhan, tidak akan mengalami keberkatan. Jadi iman harus disertai dengan ketaatan melakukannya, ketaatan mutlak kepada perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami, apapun keadaan kami, bahkan hamba-Mu yang telah selesai berbicara atas nama-Mu, Engkau mengembalikan pengurapan-Mu yang baru atas hamba-Mu, memberkati bersama dengan keluarga dan anak-anak dalam segala tugas kerja dan pelayanan. Engkau memakai menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya secara khusus Tuhan dalam pelayanan, pelepasan Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa di kota ini sekitarnya yang telah dilayani oleh hamba, biar hamba-Mu terus berkobar-kobar mengerjakan juga bersama dengan jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus juga apapun yang dirindukan di harapan hamba-Mu dan keluarga, itu menjadi kenyataan, berhasil dan beruntung. Bapak, ini kami jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah dikasihkan waktu saat ini, mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berdoa kepadanya. Baik itu mungkin terucap atau di dalam roh, di dalam hati kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita, apapun pergumulan kita, kita serahkan kepada Tuhan dan percaya Tuhan menolong. Tuhan matanya tidak kurang tajam melihat, atau dia buta, telinganya tidak kurang tajam mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Yang menjadi penghalang adalah dosa. Kalau ada dosa, kita akui, bereskan di hadapan Tuhan, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Akui sebagaimana 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Sehingga ketika nanti kita pulang, tidak sama, kita pulang dalam kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan tidak memanggil mereka yang sudah sempurna, Tuhan panggil yang letih lesu untuk Dia memberikan kelegaan. Mungkin kita letih lesu dengan pergumulan, dengan masalah, kita akan pulang hari ini dalam kelegaan, kita akan pulang dalam damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, tumpangkan tangan kanan di dadamu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan, persoalan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tahu dan kenal setiap kami, setiap pergumulan pribadi, rumah tangga, pergumulan pekerjaan, ekonomi, bisnis kami, studi kami, masa depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus kami berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Engkau jalan ya Tuhan. Ketika kami menuju jalan buntu, Kau buka pintu, bukan jalan atas setiap kami. Ketika kebenaran dunia palsu datang menipu, Kau berkata, aku kebenaran. Engkau nyatakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau kehidupan, karena iblis hanya membunuh, membinasakan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, setiap pergumulan kami, setiap masalah kami, baik pribadi, rumah tangga kami, dan apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini, kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit sembuh, setiap dalam pergumulan ada kekuatan menghadapi, ada jalan keluar, ada pintu terbuka, ada kemenangan, ada sukacita dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir jamahan roh dan firman melawat setiap kami. Semua jawaban ada di dalam Yesus, firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata jangan takut. Tuhan sudah nyatakan firman ini di 2025 di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Tuhan lanjutkan kembali di tahun 2026 ini. Karena Tuhan menghendaki kehidupan kita memang janji dan benar. Janji firman-Nya di dalam Yeremia dikatakan masa depan kita penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak kita berhasil dan beruntung. Anak-anak kita cerdas, pintar, luar biasa. Studi pekerjaan mereka luar biasa. Bahkan mereka yang sudah pada usianya dipertemukan dengan pasangan hidup yang benar, yang tepat, yang takut akan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan diberkati, dibuat berhasil, dibuat beruntung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sekali lagi yang ada penyakit di tubuh yang lain boleh lepas. Taruh tanganmu di bagian tubuh yang lemah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap bagian tubuh kami yang lemah, sakit apapun dia namanya, dari virus atau bakteri, kami perintahkan saat ini juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kau sakit penyakit dan menjadi sembuh oleh biru-biru Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Terima kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami sudah terima kesembuhan dan sekarang kita mau terima. Kalau bagian terakhir firman Tuhan berkata kurang sabar atau tidak pada penguasaan diri, sekarang kesabaran dari Tuhan, penguasaan diri dari Tuhan, karena itu buah roh memenuhi setiap kita. Kita menjadi orang yang sabar. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau akan terima ketenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami terima semua yang baik, kelegaan, kelepasan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, firman yang hidup tertanam dalam hati, dalam roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.